Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kelompok Banyu Bening berbagi tugas setiap harinya dengan semua anggota untuk membersihkan 3 titik sungai Kali Tengah yang dirancang sebagai ekowisata ikan koi. Menurut Rudi Hartono, salah satu anggota Banyu Bening, setiap hari secara bergiliran anggota membersihkan sungai dan memberi makan ikan koi. Dirinya berharap anggota kelompok dan masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai dan menjaga kebersihan sungai sehingga dapat menjadi ekowisata ikan koi di Kota Batu. Dari kolam sungai Kali Tengah yang dari atas itu ada sumber mata air yang mengalir ke sini, dan di sini lalu ikan seperti ini. Tujuannya untuk agar sungai bersih, tidak ada kotoran, dan untuk juga sebagai mempercantik kali dan juga untuk pariwisata yang ada di Sidomulyo. Nama kelompoknya apa, Mas? Untuk kelompok di sini kita mempunyai BBKWB, namanya Banyu Bening Kota Wisata Batu. Ini masih pembibitan ikan jenis sungai itu ikan dewa. Ini masih berada di pembibitan. Terus ikan ikan terapi juga ada, masih di pembibitan juga. Di sini selain di sungai ini mungkin gimana lagi, Mas? Selain di sini juga ada di urutannya ujung sungai ini, di atas juga sama seperti ini, ada ikan di sungai juga untuk pembudidayaan. Hotel Grand Mercure yang buka di Kota Malang sejak 10 Oktober 2021 menyediakan berbagai fasilitas kelas premium bagi keluarga yang membutuhkan akomodasi menginap di Kota Malang. General Manager Grand Mercure Sugito Adi menjelaskan, Grand Mercure yang merupakan jaringan grup Accor berkelas premium. Grand Mercure Malang menyediakan 264 kamar, 12 ruang pertemuan, 1 buah Grand Ballroom, dan 3 buah resto. Berikut penjelasan GM Grand Mercure Malang Sugito Adi. Grand Mercure Malang Mirama ini resmi buka pada tanggal 10 Oktober tahun 2021. Saat ini baru 2 bulan 10 hari. Tepatnya hotel ini merupakan hotel premium, salah satu brand di hotel grup Accor. Dan hotel ini juga terdiri dari 264 kamar yang saat ini baru beroperasi 176 dan akan juga beroperasi 12 ruang pertemuan, ditambah juga dengan 1 grand ballroom yang bisa memuat sampai 2.200 orang untuk style classroom. Fasilitas yang lain juga ada, kita punya 3 restoran. Pertama restoran Japanese atau namanya Ebisu. Ada restoran untuk breakfast, all dining restoran, namanya Trimurti. Dan restoran ketiga adalah restoran Chinese, namanya Lanhua. Ditambah lagi ada fasilitas cafe, ada coffee cafe yang ada di lobby. Yang saat ini yang buka baru smoking area, yang non smoking yang buka. Yang smoking area masih dalam tahap penyelesaian yang akan selesai di akhir bulan ini. Dan kafe yang kedua adalah kafe yang ada di lantai atas, ada di lantai 19 yang akan beroperasi mudah-mudahan nanti di bulan Maret. Fasilitas yang lain di hotel ini yang ada adalah spa, fitness center yang akan buka juga di akhir tahun ini. Sementara untuk fasilitas sport and recreation yang sudah buka hanya kolam renang yang saat ini ditujukan untuk tamu-tamu yang menginap di hotel ini.
Nah, fasilitas yang lain yang di luar dari fasilitas yang tadi adalah kami punya fasilitas parkir ya. Parkir kalau di Kota Malang ini kami punya parkir untuk di hotel terhitung terluas karena kami punya lahan 2,5 hektar dan untuk parkir bisa menampung sampai 400 sampai 500 kendaraan. Berangkat dari seorang santri yang banyak bergelut dengan naskah kitab menjadikan Gus Imron, pengasuh pesantren Tahfiz di Sidomulyo, terjun menjadi seniman kaligrafi. Mengawali berinteraksi dengan seniman lukis Kota Batu, akhirnya Gus Imron mantap untuk memilih fokus pada seni kaligrafi. Berbagai ajang kejuaraan dan pameran lokal hingga internasional telah dilakoninya sehingga lukisan kaligrafi karyanya banyak dikoleksi oleh warga lokal hingga mancanegara. Kaligrafi ya karena ketertarikan sebagai santri saya ini ya, santri di pondok pesantren, terus kemudian di samping pesantren saya ini juga seneng ngumpul-ngumpul sama teman-teman seniman di Galeri Raos di Kota Batu. Itu kan ada galeri yang legendaris itu ya, namanya Galeri Raos itu. Nah, di situ saya banyak belajar tentang prinsip-prinsip seni rupa, belajar tentang konsep seni rupa, unsur-unsur seni rupa dan cara berkarya bagaimana gitu. Awalnya sih saya nggak di kaligrafi awalnya, karena kaligrafi kan waktu itu saya masih belum tertarik gitu, masih tertarik dengan aliran-aliran di seni rupa kayak realis, kayak surrealis, kayak abstrak dan macam-macam. Lama-lama saya ini kok nggak tahu apa sebabnya kemudian kok saya harus bermanuver ke kaligrafi. Saya pelajari kaligrafi itu, mengingat lingkungan saya adalah pesantren, paman guru saya itu juga seorang ulama, seorang kiai, MUI juga. Ketua MUI kan paman saya itu waktu itu Kiai Haji Nur Yasin itu. Terus didukung kakak saya Agus Sirot itu, yang sekarang jadi kiai di Pondok Mawal Ulum ini. Itu akhirnya saya kok mulai tertarik dan mempelajari kaidah-kaidah kaligrafi itu. Jadilah saya ikut peserta MTQ pada waktu itu masih bujang ya. MTQ pertama kali yang saya ikuti tahun 2002 di Sidoarjo, waktu itu mewakili Kota Batu dan kalah karena memang tulisan saya masih jelek. Lah setelahnya saya terus mulai tertarik, ternyata dunia kaligrafi ini memang pas dengan lingkungan yang membesarkan saya dan membentuk saya di sini, di pesantren ini kan gitu. Disitulah akhirnya saya mulai ada semacam ketertarikan yang sudah gimana ya, mantap gitu ya, sehingga saya mencoba untuk terus berkembang, mengembangkan seni kaligrafi itu. Tren kontemporer yang mempertemukan konsep lama dan baru juga terjadi dalam dunia kaligrafi. Menurut Gus Imron, seniman kaligrafi Kota Batu, tren kaligrafi kontemporer saat ini justru mendapatkan penggemar tersendiri. Saat ini banyak pemeran kaligrafi kontemporer di berbagai kota dengan penggemar dari berbagai kalangan. Menurut Gus Imron, hal ini menjadi kondisi yang tidak bisa dihindari seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan dunia seni. Kaligrafi yang saya pelajari itu semakin lama semakin berkembang, dan kebetulan juga ini sinerginya dengan ilmu-ilmu seni rupa yang dulu pernah saya pelajari di Galeri Raos itu. Nah, jadilah akhirnya penggabungan antara seni kaligrafi dengan seni rupa. Ini saya mencoba untuk mengkolaborasikan itu. Ternyata sekarang ngetren kaligrafi kontemporer, kan gitu ya. Jadi kalau di MTQ itu kan kaligrafi murni, ya kan. Ada 7 macam
jenis kaligrafi yang harus dikuasai oleh seorang kaligrafer gitu. Khotot istilahnya ya. Khotot itu. Khot diambil dari bahasa Arab, khot itu tulisan indah, kalau bahasa Inggris kan kaligrafi ya. Khototnya ini harus menguasai 7 jenis khot, antara lain ya trik A, diwani, diwani jali, sulus, naskhi, kufi, apalagi artinya farisi. Ini harus dikuasai betul, dan itu pakai tinta, tidak pakai cat gitu. Ada beberapa pakai cat, cuman harus tetap pakai kaidah, ketat kaidahnya itu kalau kaligrafi khot itu, karena memang untuk menulis wahyu ya, menulis Quran ya kan begitu ya. Nah, akhirnya setelah itu dipelajari, ada penggabungan dengan seni rupa, akhirnya jadilah sekarang ini seni kaligrafi kontemporer. Jadi penggabungan antara seni kaidah yang murni tadi itu digabung dengan prinsip dan unsur seni rupa yang ini luar biasa sekarang. Ini yang sekarang sedang menggejala di belahan bumi, baik di Jawa Timur, Nusantara, bahkan dunia. Banyak event-event pameran yang notabene-nya adalah seni kontemporer, kaligrafi kontemporer tadi itu. Itulah yang akhirnya menjadi semakin menggejalanya seni rupa kaligrafi kontemporer itu semakin kesini itu semakin diminati banyak orang. Ini termasuk kaligrafi kontemporer. Iya, jadi ini termasuk kaligrafi kontemporer. Jadi kali kontemporer itu kalau menurut definisi sederhana itu kan penggabungan antara konsep lama dengan konsep baru, sehingga menjadikan karya kebaruan. Nah gitu. Lah kebaruan inilah yang disebut kontemporer. Anagata Harmoni dipilih menjadi tema Pemilwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2021. Ketua Pelaksana Attar Rahman kepada Newspoint Jumat 24 Desember 2021 menuturkan, tema tersebut memiliki arti masa depan harmoni. Ajang Pemilwa FISIP menjadi pesta demokrasi seluruh mahasiswa FISIP untuk menentukan presiden dan wakil presiden serta DPM untuk periode 1 tahun mendatang demi masa depan yang harmoni. Pada tahun ini ada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden BEM FISIP serta 15 calon DPM yang akan mengikuti kontestasi ini. Saat ini Pemilwa FISIP sedang memasuki tahap kampanye. Attar berharap mahasiswa FISIP bisa turut ambil peran dalam pesta demokrasi ini, yang mana pemungutan suara akan dilakukan secara e-voting pada 3 Januari 2022 mendatang. Tema yang kita bawa di Pemilwa FISIP tahun 2021 ini itu adalah Anagata Harmoni. Jadi secara harfiah, jadi Anagata Harmoni itu artinya masa depan yang harmoni. Nah, kenapa kita pilih masa depan yang harmoni? Jadi latar belakangnya itu kami melihat bahwa ajang Pemilwa ini merupakan ajang demokrasi, pesta demokrasi yang dimana seluruh masyarakat FISIP, teman-teman mahasiswa FISIP itu dapat menentukan masa depannya gitu di ajang tersebut. Nah, jadi kami melihat bahwa adanya Pemilwa FISIP UB ini bisa membawa kami semua, seluruh masyarakat FISIP untuk menuju ke masa depan yang harmoni. Seperti itu sih. Oke, menuju masa depan yang harmoni itu tema yang diambil dalam Pemilwa FISIP tahun 2021. Kalau untuk calonnya sendiri, Kak, bisa disebutkan jumlahnya ada berapa tahun ini? Oke, untuk calonnya sendiri, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM, di Pemilwa FISIP kita memiliki 3 pasangan calon. Kemudian juga untuk calon DPM kita punya 15 pemilihan di tanggal 27 atau tanggal 3. Jadi kami memilih untuk ikut pemira nih nantinya pemilihan di tanggal 3. Jadi sekarang udah lagi di masa kampanye yang sudah di-extend. Rencananya masa kampanye ini akan berakhir di tanggal 31 gitu. Nah, nantinya juga di tanggal 28 itu ada debat terbuka dan kampanye bersama untuk calon DPM, dan di tanggal 29 itu ada debat terbuka dan kampanye bersama untuk pasangan calon BEM, seperti itu.
Melayani warga selama masa Natal dan Tahun Baru, Pos Pengamanan Jembatan Soekarno-Hatta menyiagakan 20 personel TNI Polri dan unsur lain. Kepala Pos Pengamanan Jembatan Soekarno-Hatta, Ibda Gafur menjelaskan tugas dari Pospamnya adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas, mencegah kerumunan, membantu pengamanan gereja sekitar, dan juga menolong jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Pospam Jembatan Soekarno-Hatta bertugas mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dalam operasi Lilin Semeru wilayah Polresta Malang. Tugas yang dilaksanakan di sini satu untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta sampai MT Haryono. Yang kedua pelayanan bila ada masyarakat yang misalkan membutuhkan ada kecelakaan atau sakit itu. Dan kedua untuk antisipasi juga ke gereja-gereja yang di sekitar Pospam sini, dan juga untuk antisipasi kerumunan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Bisa dijelaskan bagaimana peta lalu lintas untuk hari ini? Untuk situasi lalu lintas hari ini masih cukup normal, belum ada kemacetan. Totalnya jumlah aparat yang diturunkan di Pospam ini berapa dan dari mana saja? Di sini sekitar jumlah kurang lebih 20 personil yang dari Polri 8, TNI 2, dari samping di Dishub, juga dari Kesehatan, BPBD, Satpol PP, dan Ormas. Ya. Menjadi dokter, merawat pasien sembari menempuh pendidikan spesialis, namun masih sempat menyalurkan hobi bermusik, bahkan membentuk sebuah band dan merilis single menjadi hal menarik yang digeluti oleh 5 orang dokter FKUB ini. Mereka tergabung dalam video band yang beranggotakan Dr. Salsabila Gina Anuraga sebagai vokalis, Dr. Dandi Destanto Adik Wigno, dan Dr. Aditya Andreita Reva sebagai gitaris, Dr. Hari Wahyu Agustono sebagai basis, dan Dr. Ganang Dwi Cahyono sebagai drummer. Di tengah kesibukan mereka sebagai dokter, The Band meluncurkan single pertama yang berjudul Cerita Tak Pasti. Ku cinta dirimu untuk kesekian kali, tapi mengapa selalu kau hianati? Cerita awalnya itu kan saya sebenarnya sama teman saya namanya Dr. Ganang itu sudah ngeband lama. Sejak saya kuliah S1 itu sejak tahun 2008 itu sudah satu band sama saya. Saya sudah juga punya satu band, sudah sering manggung juga di acara lomba-lomba Dekan Cup gitu. Terus waktu saya PPDS bertemu lagi sama Dr. Ganang. Lalu setelah itu saya berencana untuk membuat band sama Ganang itu tadi. Terus saya juga ada beberapa teman PPDS yang beberapa bisa main musik. Akhirnya kita kita gabungkan. Lalu kebetulan Bila ini kan dia masih ada saudara sama Dr. Ganang. Bila. Ya, lalu dari Dr. Ganang bilang, ada saudaraku bisa nyanyi gitu. Kebetulan dia lagi saat itu Bila masih koas ya, Bil ya? Masih koas. Iya, masih koas awal-awal. Ya. Kebetulan kok Ganang itu ngomong ke saya, ngomong kalau, ini aku ada lagu nih, kayaknya enak. Coba yuk kita record gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya prosesnya lama banget. Soalnya kan sebenarnya lagu itu sudah ada lama. Cuman memang karena kesibukan kita sebagai PPDS, jadinya untuk menciptakan lagu ini untuk jadi seperti itu butuh waktu dan effort yang ya lumayan lebih susah daripada yang lainnya. Soalnya kan kita harus menyamakan waktu, menyamakan kesibukan masing-masing. Jadi waktu kita kesibukan apapun di studi kita, itu kan kita pasti akan merasakan hal yang jenuh. Lah, kita ini melakukan atau menyelenggarakan atau latihan musik itu salah satunya hanya adalah untuk menghilangkan
stres dan penat kita masing-masing. Jadi ya alhamdulillahnya memang pada diri kita masing-masing tuh punya hobi dan visi yang sama. Ya memang agak susah juga untuk menyamakan waktu, tapi kadang itu latihan itu cuman aku ada waktu cuman sejam nih, habisnya aku ada operasi malam gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau perkara lagu sebenarnya yang lebih masternya adalah Dokter Hari. Karena honestly yang membuat lagu ini adalah Dokter Ganang tadi bareng sama Dokter Hari. Cuman kalau menurutku sebagai penyanyi, sebagai vokalis ya, aku punya versi tersendiri terhadap lagu ini. Dimana notabene I've been in this position seperti lagu ini. Udah lama sedikit curcol ya Kak ya. Sudah lama dalam suatu hubungan, di mana dalam titik sampai kapan dan harus seperti apa, itu nggak ada jawaban. Akhirnya kepastianlah yang ku nanti, selain seperti itu. Kalau seputar pembuatan videonya sendiri, emang aku menulis sendiri ceritanya, dan untuk cast-nya atau muse yang tak pakai sebagai modelnya aku juga nyari yang kira-kira mukanya cocok sama aku gitu ya. Pilih yang ganteng sebenarnya. Ya, jadi seputar ceritanya menggambarkan keadaan di mana posisi sepasang kekasih sebenarnya sudah saling berjuang, istilahnya seperti itu, terus di mana di suatu titik dia mencari kejelasan. Untuk shootnya, bagaimana gambar dan ceritanya, jalan ceritanya, itu semuanya imajinasi sih Mbak. Di lokasi, apa imajinasi yang bisa aku lakukan, gitu. Terus kalau kenapa dokter-dokter yang lain gak ada yang join, karena mereka operasi Mbak, jawabannya itu. Ingin ngopi santai sambil belajar bahasa asing? Datanglah ke Hutsi John Cafe yang berada di Jalan Majapahit, kawasan alun-alun Kota Malang. Cafe dengan tema heritage ini, menurut John, sang pemilik juga memiliki visi edukasi, salah satunya sebagai tempat belajar bahasa asing. Kepada mereka yang tertarik, John akan membimbing langsung dengan berbagai percakapan bahasa asing selama interaksi di dalam kafenya. Menurutnya, penguasaan bahasa asing penting dikuasai oleh anak muda saat ini di era digital dan makin tipisnya batas antar negara. Kalau edukasi secara langsung anak-anak atau teman-teman atau adik-adik regenerasi ini satu bahasa, bisa mengembangkan satu bahasa di sini, khususnya bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan ini nanti menjadi bekal mereka kalau sudah keluar dari sini. Artinya mereka itu lancar bahasanya, juga mendapatkan ilmu-ilmu seperti contoh ilmu menjadi leader ya berwisata atau menjadi leader wisata, menjadi tour guide. Dan kalau sudah dari sini dan mempelajari tentang daerahnya sendiri, ini akan membawa visi dan misi daerahnya masing-masing. Akhirnya kalau sudah datang kemana-mana, dia akan menceritakan tentang daerahnya dan mencintai kotanya sendiri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.